Hai Sobat Farmasi, selamat datang di YouTube channel saya. Yang kali ini saya akan membahas tentang dunia farmasi dengan tema perencanaan, layout, atau tata letak dari industri obat bahan alam. Mungkin dari teman-teman yang sedang menonton ingin belajar bagaimana sih cara merancang atau ingin mendirikan industri obat bahan alam. Video ini sangat cocok buat teman-teman tonton. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Pinastika Nurlaili. Saya merupakan mahasiswi dari program studi profesi apoteker di Universitas Muhammadiyah Malang, yang saat ini saya sedang menjalankan praktik kerja profesi apoteker atau PKPA di UKOT, Usaha Kecil Obat Tradisional Herbalindo Malang. Sebelum masuk ke table of contents-nya, saya memiliki fun fact nih buat teman-teman. Jadi sebelum kita mendirikan atau membangun industri obat bahan alam, kita harus memiliki rancangan layout atau tata letaknya terlebih dahulu. Baru diserahkan kepada pihak BPOM untuk diverifikasi dan di-ACC. Lalu teman-teman dapat membangunnya. Jangan terbalik, jangan mendirikannya terlebih dahulu baru di-ACC-kan kepada pihak BPOM ya teman-teman. Tolong digarisbawahi hal tersebut dan dicatat dengan baik-baik. Oke, pertama ada regulasi, yaitu menurut Peraturan BPOM Nomor 25 Tahun 2021 tentang penerapan CPOTB dalam bab 3, yaitu pada tema bangunan dan fasilitas. Bangunan dan fasilitas untuk pembuatan obat tradisional hendaklah memiliki desain, konstruksi, dan letak yang memadai, serta disesuaikan kondisinya dan dirawat yang baik untuk memudahkan pelaksanaan operasi yang benar. Tata letak dan desain ruangan hendaklah dibuat sedemikian rupa untuk memperkecil risiko terjadi kekeliruan, kontaminasi silang, dan kesalahan lain, dan juga memudahkan pembersihan, sanitasi, dan perawatan yang efektif untuk menghindarkan pencemaran silang, penumpukan debu atau kotoran, dan dampak lain yang dapat menurunkan mutu obat tradisional atau obat bahan alam. Selanjutnya pembagian ruangan. Ini ada 3 pembagian ruangan. Ini juga merupakan contoh dari pembagian ruangan pada tempat PKPS saya, yaitu di Kota Herbalindo Malang. Jadi dibagi menjadi 3 area. Oke, untuk penjelasannya ini menurut Peraturan BPOM Nomor 25 Tahun 2021 tentang penerapan CPOTB. Yang pertama, wet area. Ini setara dengan area kelas A, B, dan C. Untuk penjelasannya, ruangan yang digunakan untuk penimbangan bahan baku produksi, ruang mixing untuk produksi, background ruang filling, laboratorium mikrobiologi, dan setiap karyawan yang akan masuk area ini wajib mengenakan APD di antara gray area dan white area dipisahkan oleh ruang ganti pakaian. Yang kedua, gray area atau area kelas D. Ruang pengemasan primer, ruang timbang laboratorium mikrobiologi, dan ruang sampling di gudang. Setiap personil yang masuk ke area ini wajib mengenakan gowning atau pakaian khusus sepatu grey. Antara black area dan grey area dibatasi oleh ruang ganti pakaian. Yang terakhir adalah black area, itu seperti area kelas E. Area yang termasuk dalam kelas ini adalah koridor yang menghubungkan ruang ganti dengan area produksi, kemas, dan juga ruang kemas sekunder. Setiap personil wajib menggunakan sepatu dan pakaian khusus black area jika memasuki ruangan ini. Mungkin kita masuk ke alur produksi ya teman-teman. Jadi bagaimana sih alurnya dan juga mengapa sih kita harus mengetahui alur produksi dari industri yang kita buat. Yaitu karena nanti kita akan tahu nih berapa kebutuhan ruangan yang kita butuhkan dalam rancangannya. Mungkin kita tahu nih alurnya bagaimana dari penerimaan bahan baku sampai jadi. Jadi dari itu semua dapat disimpulkan nanti ada berapa ruang dan bagaimana juga alurnya. Oke? Kita langsung aja ke materinya. Yang pertama adalah administrasi. Ini mencakup administrasi pengujian, Departemen Quality Assurance, Departemen Quality Control, dan juga administrasi produksi. Lanjut ke penerimaan bahan baku, ada bahan bakunya itu bahan aktif berupa simbilsias segar, simbilsias kering, dan juga mungkin simbilsias serbuk. Kemudian bahan excipientnya ada amilum, seperti amilum, sucrose, dan juga maltodextrin. Kemudian bahan pengemas seperti kapsul, botol, kardus kemas, kardus yang box coklat. Lalu yang ketiga, penyimpanan bahan. Ini dilakukan penyortiran ya teman-teman, dilakukan di ruang kotor. Jadi nanti akan membutuhkan gudang. Yaitu ada 3 gudang, gudang bahan aktif, gudang bahan eksipien, dan juga gudang bahan kemas. Lalu ada karantina bahan. Ini dilakukan uji kualifikasi organoleptis, dilakukan di ruang karantina. Selanjutnya ada proses pengolahan bahan simplisiani dari pencucian, sortasi, perajangan, pengeringan,
penggilingan kasar, penggilingan halus, mixing, ekstraksi, pengentalan, dan juga pengeringan ekstrak. Lanjut, ke poin selanjutnya ada penimbangan dan juga pencampuran. Pada industri yang baru, kita dapat melakukan uji skala kecil nih untuk mengetahui bagaimana sih khasiatnya, apakah berhasil atau tidak. Kemudian jika berhasil, nanti akan dibuat dalam skala besar atau skala batch. Nah, lanjut, untuk hasil produksinya itu ada 3. Ada produk antara, produk ruangan, dan juga produk jadi. Jadi nanti membutuhkan 3 ruangan ya teman-teman. Ruang produk antara, ruang produk ruangan, dan juga ruang produk jadi. Lalu pengemasan, ada filling kapsul, kemas primer, dan juga kemas sekunder. Kita masuk di materi kebutuhan mesin. Kenapa sih kita harus mengetahui kebutuhan mesin yang akan kita buat? Karena nanti pada mesin-mesin tersebut kita dapat mengetahui dimensinya untuk menyesuaikan ruangannya. Apakah ruangan tersebut masuk jika dimasukkan mesin tersebut. Jadi agar tidak terjadi kekeliruan dalam pembangunan ya teman-teman. Ini merupakan rancangan yang saya buat, jadi nanti teman-teman dapat menyesuaikan dengan kebutuhan dari batch masing-masing yang akan diproduksi. Oke, kita masuk ke timbangan duduk digital. Ini untuk menimbang bahan baku Simbesia. Ada model, kapasitas, dan juga dimensinya. Lalu ada timbangan duduk digital lagi, ini untuk menimbang bahan baku ekstrak. Ini juga ada modelnya, ada kapasitas, dan juga dimensinya. Lalu timbang analitik, ini gunanya untuk menimbang bobot sampel yang akan dilakukan uji skala kecil, atau nanti akan digunakan untuk menguji keseragaman bobot jika ingin membuat kapsul. Ada model, kapasitas, dan juga ukurannya. Selanjutnya ini ada beberapa oven nih teman-teman yang dibutuhkan. Yang pertama, oven untuk mengeringkan Simbesia kering atau ekstrak sebelum dan sesudah mixing. Ini ada modelnya, dimensi, bahannya, kapasitas berapa loyang, power, dan juga tipe api atas dan bawah atau api samping. Lalu oven yang kedua ada mengeringkan ekstrak kental. Ada model, kapasitas, dimensi, berat mesin, dan juga kapasitas dayanya. Lalu oven yang ketiga ini untuk mengeringkan Simbesia segar. Ada model, kapasitasnya berapa loyang, dan juga dimensinya. Lanjut. Ada mesin giling kasar. Ini digunakan untuk menggiling Simbesia kering menjadi bentuk yang sangat kasar. Lalu ada modelnya, kapasitas, listrik yang dibutuhkan, dimensi tabungnya berapa, ukuran lubang saringannya berapa, dan juga dimensi dari ukurannya tersebut. Lalu mesin giling halus. Ini digunakan untuk menggiling Simbesia kasar menjadi serbuk atau menjadi powder. Ini ada modelnya, kapasitas, input seperti apa ukurannya, dan juga ukuran material outputnya seperti apa. Dimensinya juga nanti ada berapa meter. Lanjut, mesin macerator ini digunakan untuk melakukan ekstraksi. Ada modelnya, ada kapasitas, dan juga ukurannya. Selanjutnya ada mesin rotary evaporator digunakan untuk mengeluarkan ekstrak. Untuk spesifikasinya ada model, kapasitas, dan juga dimensinya. Lalu mesin mixer ini digunakan untuk mencampur serbuk sebelum diekstraksi. Ada model, kapasitas, dan juga dimensinya. Lalu filling dan polishing kapsul ini digunakan untuk memasukkan serbuk atau powder ke dalam kapsul. Ada model, kecepatan, tegangan, daya, kompresor udara, dan juga dimensinya. Oke, kita masuk ke contoh mesin di real life-nya ya teman-teman. Jadi nanti teman-teman ada gambaran nih bagaimana sih mesin-mesin yang digunakan dalam industri obat bahan alam. Ini di tempat PKPS saya di Kota Bandung Malang. Pertama ada alat pencuciannya. Ini digunakan untuk mencuci Simbesia segar atau kering yang akan digunakan. Lanjut ada ruangan pengeringan Simbesia kering. Ini untuk mengeringkan Simbesia kering sebelum masuk ruang produksi. Jadi pada ruangan tersebut terdapat oven di dalam di area bawah itu ada ovennya yang akan memberikan suhu hangat ke seluruh ruangan di ruangan pengeringan Simbesia kering. Oke, kita lanjut ke mesin giling kasar. Ini digunakan untuk menggiling Simbesia menjadi bentuk kasar atau lajangan. Lalu mesin giling halus digunakan untuk menggiling Simbesia kasar menjadi serbuk ataupun powder. Lanjut, kita ke mesin oven. Ini untuk mengeringkan hasil Simbesia setelah giling kasar dan juga giling halus. Lanjut, ini ada alat mixer digunakan untuk mixing atau menyampurkan Simbesia sebelum dilakukan macerasi.
Lanjut, ada alat timbang analog yang digunakan untuk menimbang silisium setiap dilakukan proses pengolahan. Lanjut, mesin macerator ini digunakan untuk melakukan ekstraksi. Oke, oven yang ke berapa ya ini teman-teman? Oven yang ketiga. Ini untuk mengeringkan silisium setelah diekstraksi. Lalu mesin mixer ini digunakan untuk menyampur ekstrak dengan filler atau bahan eksipien lainnya. Lalu ada mesin filling kapsul, digunakan untuk memasukkan ekstrak powder ke dalam kapsul. Kemudian ada polishing kapsul, ini untuk membersihkan kapsul setelah dilakukan filling kapsul. Oke. Lanjut, kita ke alat seal botol. Ini digunakan untuk merapatkan tutup botol dan penempelan seal ke botol sehingga produk aman, berkhasiat, dan juga bermutu. Lalu ada sealer kemas sekunder, ini untuk menyegel atau merapatkan kemas sekunder untuk menjaga kualitas produk yang ada dalam kemasan. Oke, kita langsung masuk ke contoh tata letak atau layout industri obat bahan alam yang sudah saya rancang nih buat teman-teman yang sedang menonton. Jadi ada beberapa pembagian ruangan ya, seperti di awal penjelasan tadi ada 3 pembagian. Yang pertama ada black area, gray area, dan juga white area. Untuk jalurnya itu ada panah yang warna kuning, itu jalur personil. Lalu untuk yang warna pink fuchsia itu untuk jalur barang. Kenapa sih dibedakan? Karena untuk menghindari adanya kontaminasi yang timbul. Oke, kita akan menjelaskan alurnya ya teman-teman dari jalur personil. Yang pertama masuk ke area lobby, pintu masuk ini ya teman-teman di sebelah kiri. Lalu ada loker pria, ada juga loker wanita. Lalu masuk ke ruang ganti pria dan masuk ke ruang ganti wanita. Lalu masuk ke area gray area teman-teman, ini yang berwarna kuning. Ada koridor. Setelah masuk ini ada ruang pengolahan, ada pencucian, sortasi, dan juga perajangan. Dan sebelahnya ada ruang janitor untuk membersihkan mesin dan juga alat yang sudah digunakan. Lalu ada ruang penimbangan, ada ruangan pengeringan, ada ruang giling kasar dan juga giling halus. Kemudian ini ada ruang ganti lagi ya teman-teman untuk membatasi gray area dan juga white area. Setelah itu dapat masuk ke area mixing. Lalu ada masuk ke ruang ekstraksi, pengentalan, pengeringan ekstrak, dan juga filling kapsul. Lalu masuk ke gudang antara dan juga gudang produk olahan. Lalu dapat dikemas primer, ada ruang RAB atau ruang antar barang, lalu dikemas sekunder, kemudian akan ada jalur produk barang jadi dan barang akan keluar. Untuk jalur personil ini nanti kalau ingin kembali lagi dapat masuk ke ruang ganti antara white dan juga gray, lalu nanti masuk juga ke antara gray dan juga black. Nah, lalu untuk jalur barangnya, bagaimana teman-teman? Itu ada di sebelah kiri ya teman-teman. Ada di penerimaan barang, lalu ada gudangnya itu teman-teman. Ada gudang kemas, ada gudang produk bahan baku, ada bahan eksipien dan juga bahan kemas. Lalu setelah dilakukan karantina, jangan lupa harus ada tempat reject ya teman-teman. Barangkali pada saat penerimaan bahan baku atau bahan yang lainnya itu ada reject. Lalu setelah itu kita masuk ke produksinya, itu jalurnya di atas ya teman-teman, itu ada jalur merah, ada merah muda, itu nanti masuk, nah itu ada RAB, dan nanti akan sama seperti jalur personil ya teman-teman untuk alurnya. Untuk sarana pendukung lainnya mungkin dapat ditambahkan toilet, kantin, ada juga ruang terbuka hijau, ruang parkir mobil, ruang parkir sepeda motor, dan juga ada titik kumpul ya teman-teman. Dan jangan lupa sediakan teman-teman jalur evakuasi ya teman-teman. Ini ada 2 jalur evakuasinya. Yang pertama di kanan itu ada logo merah ya teman, dan juga di ruang produksi itu juga ada logo merah. Oke teman-teman, itulah contoh tata letak atau layout yang sudah saya buat teman-teman yang sudah menonton. Apakah teman-teman ada yang dibingungkan dari penjelasan saya? Nanti langsung aja tulis di kolom komentar ya teman-teman. Oke teman-teman, sekian dari saya terkait penjelasan dari perencanaan layout tata letak dari industri obat bahan alam. Jadi tolong digarisbawahi, ada satu fun fact yang sudah saya sampaikan di awal video tadi. Dan mungkin teman-teman ingin bertanya ataupun ada yang dibingungkan nih teman-teman, atau bertanya-tanya hal-hal yang berkaitan tentang industri obat bahan alam, bisa aja langsung tulis pada kolom komentar, dan juga dapat DM saya di Instagram @pendidikan_.
Itu saja mungkin ya teman-teman yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada perkataan saya yang kurang jelas ataupun kesalahan yang lain, mohon dimaafkan. Terima kasih dan bye-bye. Terima kasih teman-teman.